dari meja 1 kita pindah ke meja 2 di sana. Dari meja 2 kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau dia panjang tu sana ya. Kebetulan di sekolah tu kumpul Pak ibu ada Pak Kabit kita dari Dinas Pariwisata, ya kan. Ada Pak Babin dari TNI dan ada Pak Babinsa dari Polri, satu Bapak pendamping kita. Nah, kita akan menunjuk. Nah, ke Pak Kabit lagi dulu. Ada Din. Ya. Kok di samping ada mau kok Tas rajutan ada lo kue. Nah, Pak Kabit. Iya. Nah, berarti secara ekonominya, Iya. itu kan gini kok namanya kok kalau kita masyarakat Mambali istilahnya sekali marang kue dayung 2-3 pulau terlampau nyu mencari tas baru itu isi. Baru itu isi doang. Alo sistem apanya Pak Kabit? Iya. Jadi gitu mah. Di Gunung Pangilun kok oleh camatnya lah diusulkan sebagai kampung tematik. Nah, do sabaleh. Cie kecamatan, cie kampung tematiknya. Di Padang Utara ditetapkan Gunung Pangilun dengan produknya, ekonomi kreatifnya tas rajutan, juga tas akrilik. Ya. Nah, oleh Pak Wali, dinas-dinas OPD terkait sesuai jo kewenangannya wajib membina. Nah, hari ko kebetulan jadwal wak basamuan ambo datang Padang TV datang lo kuah. Iya. Membina produk ekonomi kreatif di Gunung Pangilun ko. Nah, kemudian untuk menjadi daya tariknya lebih kuat, kan ndak hanya iko saja dicari orang dah. Ya. Indah hanya akrilik dah. Harus pula dikembangkan ekonomi kreatif yang lainnya. Ada 7 balai subsektor. Nah, contohnya kalau itu namanya Kria. Produk yang menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai. Nah, kini kok adalah di Gunung Pangilun kok kue sapi Mama Mimi. Kok kue sapi nggak boleh? Iya, kue sapi, kue tradisional awak. Jadi bagi host tadi, orang ke Gunung Pangilun kan tak mungkin baliko saya dah. Iya. Mungkin lah pak, lo parahnya. Kadang-kadang ibu kalau mau negosiasi. Bagu-agu kan. Tuh nyolo nyok kue. Nah, tentu harus dibarengi dengan pengembangan yang lain pula. Iya. Ada kuliner, ada kote talua, tapai. Nah, itu josnya babayo kok. Sekali minum, sakana pulang. Nah, kemudian ambo cali di Gunung Pangilun juga ada kuah aksesoris kuah. Ibu-ibu kok kan suko kok kuah. Iya. Pakai masker, gantuang. Nah, tapi kalau laki-laki ya enggak cocok dah. Iya. Kini ambo cali ada lo namanya jahit data. Jadi masyarakat Kota Padang kalau ingin mencari data, kalau ingin mencari kue sapi Mama Mimi, kalau ingin mencari tas akrilik, kini di Gunung Pangilun Allah ado sentralnya, Allah ado galerinya dipusatkan di situ. Mari bersama kita majukan produksi ekonomi kreatif Kota Padang dan kita harus bangga dengan produksi dalam negeri. Rancak mana? Tapi ada seketik nak tanya Pak Kabit dah. Masyarakat banyak kampung tematik kok apa gini wajib. Oh, kampung tematik itu artinya kampung yang mempunyai tema khusus. Karena masyarakat di sebuah kelurahan itu banyak beraktivitas membuat tas rajutan, membuat tas akrilik. Nah, itu dilatih oleh Dinas Koperasi UMKM dulu. Sehingga Pak Camatnya mencari aku cocok jadi kampung tematik. Ada sabaleh, ada kampung tematik rajutan juga akrilik, ada kampung tematik nelayan bestari yaitu di Kota Tangah, ada kampung tematik kampung nelayan itu di Purui, ada kampung tematik Nobita di Lubuk Bagaluang, ada kampung tematik 1000 Keripik di Nanggalo, ada kampung tematik ikan hias di Bungoy, ada kampung tematik buah manggih di Pauah, ada kampung tematik desa adat di Kuranji. Jadi sabaleh kecamatan itu Allah membranding satu kecamatannya dengan satu kampung tematik. Ambo Dinas Pariwisata subsektor Ambo bidang ekonomi kreatif. Karena di Gunung ko kampung tematiknya ekonomi kreatif, maka Dinas Pariwisata turun ke situ. Apa pembinaan yang kami lakukan? Dibentuk, difasilitasinya, dibentuk komite ekonomi kreatif, kelompoknya tingkat kelurahan. Kemudian orang-orang ko kami latihnya, bahannya pemasarannya, bah membranding produknya, kemudian mengikutkannya dalam bazar-bazar yang ada di Dinas Pariwisata, baik tingkat kota, tingkat Sumatera Barat, bahkan tingkat nasional. Berani ya Pak untuk membantu. Nah, itu contoh pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Misalnya di Bukit Nobita butuh jalan ke tempat wisatanya, atau kok masuk PU. Nah, jadi kampung tematik kok semangat kegotong royongan dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat. Berarti kalau dengan adanya sabaleh kampung tematik di sabaleh kecamatan dengan berbeda-beda temanya ya Pak Kabit.
Berarti intinya di sampingnya menjadi sentra ekonomi, bisa juga menjadi sentra pariwisata. Bisa. Jadi antara pariwisata dan ekonomi kreatif itu harus sejalan. Kalau hanya awak misalnya orang ke Bukit Nobita, mencari bukit saja, mencari pemandangan, Ya. tentu orang awis, Ya. orang butuh makanan, orang butuh melihat kerajinan, maka harus ada oleh-olehnya. Jadi antara wisata dengan ekonomi kreatif itu harus sejalan. Jalan. Kalau wisata maju, ekonomi kreatifnya maju, maka peningkatan ekonomi masyarakat itu cepet. Oke, mantap. Terima kasih Pak Kabit. Iya. Tuan suruh ke ibu-ibu nasa danga apa ke Pak Kabit. Aku nanti tukar haji. Berarti aku membuat au ni gini kok. Aku membuat dompet koin namanya. Dompet Dompet koin. koin. Jadi untuk biti-biti receh saja isinya. Oh, dompet Soalnya koin. kenteng di duit. Kalau Iko, iya temui HP kan. Jadi bisa tas HP. Berarti kok kalau jadi kok kira-kira sekadang apa kok ni? Seketeknya. Seketek Mana, Pak? setinggi. Mana? Sekadang HP lah. Sekadang itu. Bisa aja nyimpan HP mana? Tapi kau indah dompet seketek. Oh, dompet ketek berarti ya. Dompet koin Tapi isinya piti-piti karya-karya saja. Soalnya mereka kalau ke pasarnya kan terkecil receh. Nah, jadi di sana kalau piti karya-karya risiko. Kalau piti sirah-sirah risiko. Piti nang banyaknya di sekolah tayo. Kalau nambah karuang nambah KBKB. Kalau yang di Mungko tu apa kira itu nih? Iko kan dari tutup apa nah. Itu bahannya dari Nang. Tegelas. Tegelas ya. peletak teh gelas. Kapalo tegelas ya. Ini daun ulang. Daun ulang. Kayak kente. Ikoko, produk Ikoko dari tutui galeh minuman mineral. Minuman mineral, teh gelas atau aqua. Nah, Ikoko dikemas oleh baik orang-orang kreatif menjadi produk berguna. Oh, gitu. Jadi Jadi pemanfaatan apa Pak Kabit ya? Sampah daur ulang. Oh, sampah. apa? Oh, berarti kapalonya mana? Kapalonya. Jadi disulam lah dia. Bisa sana mencernanya kan. Serang dari kapalo kayak teh gelas tambah apa? Bisa tabuek modekwa. Apa dari kapalo galon tu sana. Jadi intinya, kalau di tangan orang kreatif, sampah bisa bernilai ekonomi. Itu hebatnya. Mantap. Kau tampil tisunya apa? Oh, ke tempat tisu. Kau tampil tisu. Kau dari apa juga, Bu? Oh, dari kau juga. Oh, sama. Oh, bisa banyak asalnya. Bisa peletak gale. Kau bisa peletak tisu. Mungkin kalau ibu-ibu kau mungkin makin hari ke hari berkembang tarikh, mungkin buayan bayi di sana bisa. Buayan bayi ya kan. Bisa untuk hiasan. Ya kan mirip. Pipet minuman pun bisa jadi taplak meja, Pak. Iko pipet minuman, Iya. bisa menjadi aleh meja. aleh meja. Mantap ya di sana Pipet ya. Iko kok Pak. Pipet yang pipet kok. Bukan yang putih kok. Putih ya. Dimasak bandang jadi warna-warninya. warna-warni. Makanya bisa jadi warna-warni. Begitulah kreatifnya ibu-ibu dan bapak awak di siko. Kotak minuman tadi itu, teh galehnya tadi itu bisa jadi iko. Pipetnya bisa menjadi Taplak meja. taplak meja, ya kan? Nah, kreatif sekali. Hasilnya pun bagus dan rancak. Harganya deh, Pak. Aragonya lah, Bu. Harga kira-kira 50.000, 30.000 tergantung. Oh gitu. Berarti 50.000 itu masih ada penawaran ya, Bu ya? Masih ada penawaran. Untuk kotak galeh itu, Bu? Oh, koko 150. 150 masih ada penawaran. Nah, kalau untuk kotak tisu Tisu 75. 75. Kalau untuk uncang uni tadi itu Oh, kalau Iko kok iya 50.000. 50.000. Masalahnya ngambilnya yang Oh, tingkat kerumitannya ya. Nah, itulah bincang-bincang tadi. Di sebelah ibu-ibu tadi dari Pak Kabit kita ke ibu-ibu, di sebelah ibu-ibu kok ada apa-apa gitu yang ganteng-ganteng. Silakan bergabung, Pak. Kita wawancara aja Pak kita. Nah, apa di apa kok di tim kok posisi jadi Nama Afrizal sebagai sekretaris di IKAF dan alhamdulillah kami kerjasama bersama itulah ekosisitas untuk menjadikan sebuah kreativitas yang mungkin rasanya perlu di ekonomi ini. Nah, kita cari dari potensi-potensi yang ada pada ini kan kami mempunyai sebuah kegiatan dengan bersama dengan kami berserta dengan Pak Mulyadi Henry sebagai ketua kami dan didampingi oleh penasihat masyarakat untuk kita tentukan kepada kawan-kawan yang punya kreativitas, kerajinan, kuliner gitu kan. Kita
pula kami punya potensi pula ada di sini. Itu yang kadang Kegiatan kayak semacam apa? Pembuatan kerajinan. Pak, ya? Pembuatan kerajinan itu. Yang kita bahan-bahannya banyak dari daur ulang atau sampah-sampah yang kita gunakan. Jadi barang-barang ekonomi kreatif Kan ya. dari barang-barang ekonomi kreatif. Potensi nilai jual. Jadinya bagus. Dijual. Alhamdulillah barang-barang ini yang sudah banyak pula terekspor ke luar. Contohnya dari yang punya dari Buko tadi itu barangnya sudah sampai ke Papua penjualannya. Itu Bu Lydia kemarin alhamdulillah barangnya sudah terjual ke Bengkalis sama di daerah Palembang gitu kan. Melalui online aja. Kita akan di sini namanya kawan-kawan di sini banyak bagaimana langkah-langkah yang belum ada. Nanti kita satukan untuk bisa menjadikan sebuah kelompok yang untuk membantu perekonomian. Pak Mul sebagai ketua. Nah, sejak bila kelompokku berdiri, Pak? Kalau kelompokku berdiri lebih kurang secara SK ya. Ya. Secara SK kami di-SK-kan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang lebih kurang 1 bulan ini. 1 bulan. Berarti sebelumnya ada kegiatan tapi belum dipatenkan ya? Belum dikoordinir dengan manajemen sebuah organisasi. Dan kita masih kita lama ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang. Dengan melihat potensi-potensi yang ada, maka kami beberapa orang penggerak di Kelurahan Dupeilun, baik Namudo, Sekretaris Sabo, Pak Nasir sebagai penasihat sebuah organisasi dan tutua perlu untuk ingin awak, dan juga didampingi dari ingin Babinsa, Babin Katimas. Maka kami ingin pelaku-pelaku kerakon dikoordinir dengan baik untuk menjadikan potensi-potensi yang ada bernilai ekonomi. Maka melalui surat dari kelurahan diminta ke Dinas Pariwisata untuk menerbitkan SK. Alhamdulillah 1 bulan lalu SK kami sudah terbit. Dan ini langkah awal kami untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada di Gunung Pangilon ini. Pak, apa pembina, apa penasihat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Pak Nasir. Iya, Pak Nasir. Kok Kabupaten Tanyos gitu ya Pak. Apa kendala yang berarti sejak kelompok ekonomi kreatif di Tagaan itu Pak? Terima kasih. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa besok tanggal 1 Maret 2020 kabarnya ulang tahun Padang TV yang ke-15. Iya. Kami ucapkan semoga Padang TV tangguh daerah legalisasi. Maju terus. Mantap, terima kasih Pak. Nah, Kemudian sebagai kelompok baru, kami memang ada kendala. Antara lain perlengkapan untuk kerajinan kuliner itu memang masih dibutuhkan. Seperti mesin bordir, mesin penjahit puring di dalam tas, itu harganya sampai juta. Mesin bordir untuk rajutan 7,5 juta. Kemudian kuliner ada yang mau mengembangkan usaha kuliner, itu mungkin kuali gagang dan lain-lain sebagainya. Namun kami lihat bahwa ibu-ibu ini punya potensi yang tersimpan. Itu yang perlu kita dukung, bagaimana potensinya itu bisa keluar, bisa dia bukan giloranang. Gagasan, ide, lalu otak menerawang. iya. Itu Contohnya namanya lah siap 10 hatikannya duduk di situ. anu dua ya, itu giloranang namanya. Kita maunya gila benar gila. Gagasan, ide, langsung aksi. Asasi. Ya, jadi untuk mensupport ibu-ibu ini, insya Allah tanggal 2 besok kita mau ibu-ibu kos studi tiru ke Padang Panjang. Pertama sasarannya industri kulit Jobatik, kemudian kue keju kerang Mahya di Selengate. Nah, setelah itu kita pergi ke Bukit Tinggi, mencari konveksi. Ada ndak peluang kita kerjasama dengan produksi di Bukit Tinggi. Jadi kita sebagai penasihat perlu mencari peluang-peluang yang mungkin bisa sesuai dengan bakat anggota kita. Gitu ya, Mungkin itu, Pak. Nah, untuk apa Pak, pengarahan kelompok-kelompok ada nggak terkendala, misalnya ada nggak bisa disatukan idenya ya, namola awak rami-rami kepala dan semua hitam Pak pengena lain kadang-kadang. Apa ada kendala yang berarti di situ? Lain enggak? Kendala ada tapi tidak berarti. Oleh karena
yang bakat masing-masing sudah terkelompok. Kalau rajutan sudah ada sekian orang, akrilik sekian orang, kuliner sekian orang. Jadi masing-masing itu sudah punya pengembangan sendiri-sendiri. Tapi pengembangan itu baru lokal. Kita maunya nanti ibu-ibu ini bukan saja mengerjakan, tapi mempekerjakan orang lain sehingga dia menjadi manajer dan orang lain bisa bekerja di tempat dia. Jadi sekaligus mengembangkan tenaga kerja. Oke, kita doakan kelompok ekonomi kreatif Gunung Pengilun Madani ya Pak ya. Itu sukses untuk kedepannya dan dibantu dan disupport oleh pemerintah nantinya. Nah, di semakin berkembang kelompok ekonomi kreatif kok kabarnya ada di sebelah kecamatan ya Pak ya. Ada di sebelah kecamatan. Intinya Kota Padang selain tempat wisata, kalau orang ke Padang kadang-kadang kan mencari lawi, mencari apa segala macam kan itu aja ya. Jadi awak lah dulu souvenir awak. Kemudian ikut objek wisata yang kerjasama dengan bidang pariwisata juga akan mengembangkan Lubang Japang akan menjadi objek tujuan wisata Kota Padang. Ada Lubang Japang? Ada Lubang Japang di balik itu. Ada tembus, ada beberapa bongker-bongker Japang dulu. Itu sudah kita rintis, insya Allah kita akan kerjasama lagi dengan pariwisata membuka objek wisata di Lubang Japang Gunung Pengilun. Mantap sana. Ada Kita mainkan sesudah ikut di siku berarti ke Lubang Japang tu sampai parang lah sana. Ya, Lubang Japang Okey lah Pak. Mantap. Tetap berkarya kelompok ekonomi kreatif Gunung Pengilun Madani namanya Pak. Sukses selalu kami doakan dan mungkin nanti pemerintah Pemko Padang ataupun nanti dari Dinas Sumatera Barat mungkin barangkali juga akan mensupport. Dan alhamdulillah bapak-bapak kita dari kepolisian, dari TNI dan dari segala pihak, segala penjuru ya membantu dan ingin bekerja sama berjuang untuk mengembangkan kelompok menjadi sentra ekonomi kreatif untuk Kota Padang. Sukses selalu Pak. Terima kasih Pak ya. Iya. Nah, sudah di sana bincang-bincang kita Jo Pak Penasihat Pak Nasir ya. Nah, dan sana Padang TV keliling kampung Padang TV. Itulah tadi kunjungan kita untuk bosobok Pak ibu di kelompok ekonomi kreatif Gunung Pengilun Madani ko. Macam-macam produk lah kita cari di siko. Ada tas gadang, tas menengah, tas ketek, tas alwi warna dulu. Palata biti, palata piti karih, piti koin ya. Palata handphone, palata air, ada taplak meja, ada salu data, terupa nanyo pakai depa apa, Pak Menhan ya. Sama tu nabi tu ya. Ada pula bermacam kerajinan serupa kue sapi. Tadi kecil Pak Kapit namanya kue sapi tapi ni boleh bentuk kue tunjuk nama kita sapi tu pastinya. Bambunya sapi kira kita. Nah, itulah tinjauan program Keliling Kampung kita untuk hari dan episode kita di sana. Tetap saksikan Keliling Kampung Padang TV karena bermacam-macam kunjungan tidak hanya di ekonomi kreatif pariwisata namanya Keliling Kampung akan mau usai menyigi-nyigi, memuta-muta di seluk-beluk kampung ko. Apapun persoalan akan diliput oleh Keliling Kampung, termasuk jalan rusak, lampu mati, air mati, atau akses kurang, jambatan tak ada, masyarakat ko terpisahkan, ataupun ekonomi kreatif pariwisata, itu tugas dari program Keliling Kampung Padang TV. Ambo Udilio Basarto, kameramen Ambo nambah tugas, mengucapkan terima kasih kepada sana. Kalau ada semua jeladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umuanan panjang di episode selanjutnya kita basuh kembali. Hakikat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung Padang TV, tangguh di era digital. Kampung tematik Eko Madani. Maju! 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 Maju!